Jauh di balik hamparan pulau yang membentang luas, tersimpan berjuta keindahan yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Dari bentang alam yang memanjakan mata, hingga ragam budaya yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, lebih dari sekedar destinasi wisata, seluruh kekayaan ini merupakan warisan berharga yang dititipkan oleh para pendahulu. Sebuah harta yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan agar tetap hidup bagi generasi yang akan datang. Salah satu kekayaan tersebut dapat ditemukan di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Selain dikenal akan sejarah dan budayanya yang beragam, wilayah ini juga menyimpan pesona alam yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah, khususnya di kawasan pesisir Anyer. Anyer telah lama dijuluki sebagai tempat wisatanya orang Banten. Hamparan laut yang luas, akses yang mudah dijangkau, serta suasana yang ramah bagi keluarga menjadikan kawasan ini tak pernah sepi pengunjung. Dari sekian banyak destinasi yang ada, Pantai Sambola 1 menjadi salah satu lokasi yang mencuri perhatian. Laut biru yang membentang hingga ke cakrawala, deburan ombak yang menenangkan, serta garis pantai yang bersih tanpa batuan karang menghadirkan panorama yang memanjakan mata. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kota, namun mereka datang dengan tujuan yang sama, menikmati suasana pantai yang nyaman dan menenangkan. Pantainya sih sebenarnya bersih ya, nggak ada sampah gitu ya. Kebetulan jajanannya juga banyak, jadi terus toiletnya juga bersih, lumayan. Jadi oke sih buat liburan kalau anak-anak lagi pengen ke pantai gitu. Pas datang ke sini sih bagus ya pantainya, terus nggak terlalu rame, terus pasirnya juga bersih, pantainya juga oke lah buat berenang, ombaknya nggak terlalu gede. Pokoknya seru deh pantai yang di sini ya, Sambolo 1 ya, seru. Pokoknya harus datang ke sini, nggak banyak orang juga kan ya, anak-anaknya juga seneng bermain, pokoknya harus ke sini. Teman-teman kalau mau ke Pantai Sambolo sangat direkomendasikan ya, soalnya pertama transportasinya juga banyak banget. Tadi ada angkot, bisa naik angkot ke sini, terus kayak bisa naik mobil dan nggak terlalu jauh sama jalan utama Anyer gitu loh. Terus nggak terlalu masuk banget. Terus tiketnya juga lumayan tergolong murah, 10.000 doang. Terus sama pantainya juga ombaknya masih aman lah buat anak-anak. Terus nggak terlalu ramai juga, pasirnya juga bagus gitu sih. Kenyamanan inilah yang menjadikan Pantai Sambolo 1 sebagai pilihan banyak keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari, wisata menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, menciptakan kenangan, dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Setelah menikmati keindahan pantai, perjalanan wisata rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan untuk keluarga dan kerabat di rumah. Tradisi membawa oleh-oleh telah menjadi bagian yang lekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk perhatian, sekaligus kenang-kenangan dari tempat yang dikunjungi. Karena itu, keberadaan pusat oleh-oleh di kawasan Anyer menjadi salah satu fasilitas yang mendukung kenyamanan para wisatawan. Tempat ini kerap dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Bahkan, tidak sedikit bus pariwisata yang sengaja singgah untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan beristirahat sekaligus berbelanja. Beragam produk lokal tersedia di pusat oleh-oleh ini, mulai dari makanan ringan khas daerah, cenderamata, produk fashion yang menarik perhatian, dan juga
aneka makanan siap saji yang menjadi pilihan wisatawan untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Di balik ramainya aktivitas tersebut, pusat oleh-oleh juga menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat setempat. Tempat ini membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan produk mereka kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Bapak Tarjo, seorang pedagang tahu gejrot yang merasakan langsung manfaat dari ramainya wisatawan. Oke Bapak, silahkan memperkenalkan diri, siapa namanya dan Bapak jualan apa? Nama saya Bapak Tarjo, jualan tahu gejrot. Jualan tahu gejrot itu udah berapa lama ya Pak ya? Ya kurang lebih ada 10 tahun. Kira-kira harga per porsi dari tahu gejrot itu berapa ribu ya Pak ya? Ya kalau untuk kayak di sini itu ya porsi 10, tapi kalau untuk di sekolahan ya variasi, sekuatnya anak sekolah beli gitu. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau di sini ya kalau Minggu jam 9, kalau Sabtu itu ya dohor gitu, jam 12 lah. Wilayah oleh-oleh sini khususnya itu orang-orang jauh gitu dari Jakarta, orang habis wisata mampir ke sini itu pada beli gitu. Kalau orang-orang sini tuh biasanya tuh kalau di kantin sekolah tuh ya biasanya orang sini gitu, orang lokal. Kalau untuk oleh-oleh bukanya tiap hari. Kalau saya dagangnya cuma 1 minggu aja, soalnya kalau Sabtu Minggu itu udah orang-orang wisata banyak. Kalau hari-hari biasa ada cuman sepi, kurang peminat, kurang pengunjung. Ya kalau rame sih Sabtu Minggu udah rame. Apalagi kalau tanggal muda, libur panjang itu udah pasti rame, apalagi lebaran. Kisah Bapak Tarjo menjadi salah satu gambaran bagaimana sektor pariwisata tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para wisatawan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya di kawasan wisata. Pesona Anyer bukan hanya terletak pada panorama yang memanjakan mata, melainkan juga pada kehidupan yang terus bergerak di baliknya. Kekayaan wisata Indonesia bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan mendatang.